cari mangsa ya. Bukan seperti Anda sudah RT-nya datang, ini giliran Bapak Ibu. Oh sudah tiba giliran saya ya. Masih bertanya gilirannya sudah tiba atau enggak. Bukannya langsung bantu, langsung ikut. Ini enggak, ditarik. Itu Bapak Ibu waktu saya bilang, baiklah saya buka puasa. Tangan saya dipegang, dibawa sampai ke tempatnya loh, di masjid. Nih, jangan berdiri ya, saya disogok sama dia. Saya katakan tanda kutip, dikasih pisang, dikasih yogurt, jangan berdiri ya. Besok datang lagi sini buka puasa, dia keluar lagi cari mangsa lain. Sampai masjid penuh. Bayangin tuh mereka mau cari pahala luar biasa gitu. Saya pernah punya kejadian juga, ini bukan riya, tapi fa'amma binikmati rabbika fahadits, disuruh oleh para ulama kalau bisa motivasi orang bisa diceritain, gitu kan. Saya pernah umroh sama ayah saya Ramadan, kemudian saya menuju ke Mekah, naik bus. Kebetulan waktu itu saya tidak ikut travel, cuma sendiri ambil visa dari kedutaan, kemudian saya berangkat berdua dengan ayah saya. Naik bus umum di Saudi, kemudian ada kebetulan yang bawa bus orang kita gitu, orang Indonesia. Kita rencananya buka puasa di jalan, nanti tiba di Mekah Isya gitu kan. Terus saya bilang sama bapak yang bawa mobil, Pak, buka puasanya disiapin. Dia bilang, iya ada. Di mana Pak? Ini air mineralnya di bawah sini ada kulkasnya, di belakang ada kurma, ada macam-macam roti-roti. Baik, bapak bawa aja. Nanti kalau sudah dekat azan, biar berhenti, nanti saya yang bantu. Saya ambilin air mineralnya, ambilin kurmanya, saya aturin gitu. Di bus itu kapasitasnya 50 orang, 51 dengan supirnya. Lalu saya buatlah. Orang-orang yang di sekitar saya semua ini lihat nih, saya lagi ngatur kurma, ambil kuenya, atur di piring, kemudian saya bagiin satu-satu gitu. Udah, tidak ada Bapak Ibu sekalian satu pun yang berdiri bantu saya. Satu pun gak ada, duduk semua. Saya terus bagi, ya sudah saya dalam. Di sebelah saya kebetulan ada satu tentara dari Dammam. Tentaranya Saudi dari Dammam. Di sebelah saya, di depan saya ada satu orang Mesir sama istrinya gitu. Lalu pada saat saya duduk, langsung dia bilang sama saya, kalau semua orang Islam seperti kamu, orang akan suka agama ini. Maksudnya, kok kamu semangat sekali cari pahala? Gitu. Saya balik lihat ke mukanya, lalu saya bilang dalam hati saya nggak bilang sama dia. Lalu kamu buat apa? Kamu nih buat apa duduk tadi di situ? Mestinya jangan bantu berdiri gitu loh. Kan gitu. Ayo cari pahala. Bukan cuma, oh iya ya bagus orang kerjakan. Bukan. Sebelah lagi saya orang Mesir tadi sama istrinya bilang, oh Masya Allah ya kau panen pahala kita semua. Selesai. Hanya itu konsepnya. Kenapa kok cuma bilang gitu? Kenapa kamu nggak berdiri? Gitu kan? Padahal ini semua jenis disiapin. Pernah saya bilang sama, ada pengajian juga Bapak Ibu, saya bilang, ini buka puasakan orang besar. Ustadz kami nggak punya uang untuk buka puasakan orang. Sampai pada tingkat tidak ada uang. Kadang-kadang mereka yang dibuka puasa. Saya tanya, Bapak Ibu buka puasa di mana? Di masjid Ustadz dekat rumah. Baik. Kalau lagi dihidangkan makanan oleh marbot, Bapak Ibu jangan jadi orang kaya duduk. Jangan kayak bos-bos, berdiri bantu, mana air aquanya, air mineralnya, mana kurmanya diatur. Kalaupun malas nggak mau oke lah, jadi raja-raja nggak apa-apa duduk, gitu kan, jadi ratu-ratu duduk aja, ada masih dapat pahala. Air mineral kita tukar sama teman di sebelah, ini buat kamu ya, dia ambil punya dia. Kita dapat pahala dia dapat pahala kita. Ada modalnya? Nggak ada, tapi nggak mau dikerjain. Itu luar biasa, mendapatkan pahala. Bayangin kalau target satu bulan ini Anda bisa sehari buka puasakan 1000 orang, 1000 pahala orang yang puasa. Kali 30 hari, 30.000 pahala orang yang puasa. Dari 30.000, 10% saja ahli ibadah. Yang ngaji, yang hafid Quran, yang luar biasa deh, pokoknya ibadahnya. Maka kita panen pahalanya. Umar radhiyallahu anhu, ini kisah yang luar biasa. Umar radhiyallahu anhu pernah Bapak Ibu sekalian, membuka puasakan satu kota Madinah hanya dengan air dari sumur. Kisahnya begini, Umar radhiyallahu anhu waktu zaman khilafahnya masuk Ramadan, beliau tidak punya duit karena Khalifah Umar terkenal waktu itu kan dengan keadilannya. Beliau bahkan tidak terima gaji dari kerajaannya, semua dikasih ke masyarakat. Beliau hidup seperti masyarakat biasa. Jadi kadang-kadang tiba hari nggak ada duitnya. Waktu itu Ramadan sudah mau habis, tapi dia bilang ini Ramadan mau habis, saya belum buka puasakan orang nih. Lalu dia suruh gulamnya, sekretarisnya kalau sekarang itu kan, iklanin di Madinah, Amir Mukminin Umar undang buka puasa. Satu Madinah datang Bapak Ibu sekalian. Tahu kenapa? Karena yang undang raja. Pasti makanannya ini kambing bakar, macam-macam gitu kan. Bayangannya begitu, datang semua. Begitu dekat azan, dikasih canting-canting gelas-gelas dari tanah liat, silakan antri di sumur. Memang waktu itu mereka minumnya di sumur. Orang-orang bilang semuanya waktu itu dalam riwayat ini, orang-orang bilang, oh mungkin sebentar buka puasanya, kita ambil air dulu. Ambil air, duduk semua nunggu. Sudah nunggu, azan, silakan buka puasa, kata sekretaris Umar. Buka puasa dengan air. Lalu sekretarisnya bilang, sudah selesai buka puasa Amir Mukminin. Pulang semua bubar.
Tapi waktu itu masyarakat tidak ada yang marah. Tapi mereka jadi paham, oh ternyata Umar karena mau cari pahala kita gitu. Tapi jangan buat begini ya. Kecuali kalau memang tidak ada duit sama sekali. Tapi ini contoh saja. Bagaimana motivasi Umar cari pahala? Buka puasa. Gitu kan. Sama halnya kesempatan kalau ada kebenaran rezeki, ada masjid lagi dibangun. Bangun masjid itu. Gitu kan. Bangun. Ada kegiatan-kegiatan pengajian seperti ini yang memotivasi orang ibadah. Bayar, kasih sumbangin duit. Karena kita termasuk punya andil di situ. Gitu kan. Masjid lagi dibangun. Kalau kita sholat sebentar misalnya duhur, Anda sholat semua di sini. Kemudian pada saat kita sholat, kita dapat pahala masing-masing. Imam kita dapat pahala kita semua, muadzin dapat pahala semuanya termasuk imamnya, dan yang bangun masjid ini dapat pahala semuanya. Walaupun dia tidak sholat di sini, maka sumbangkan. Kan gitu. Dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi SAW itu sangat jawad. Jawad itu sangat ringan tangan, suka bantu orang. Dan yang paling lebih lagi keringan tanganan beliau itu pada saat Ramadan tiba. Nggak pernah nolak orang yang minta. Ya. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kalau di rumahnya setiap hari ada fakir miskin datang. Kalau sudah tidak datang, dicari keluar, cari mana tuh fakir miskin. Bukan kayak kita, gitu kan? Didatangin fakir miskin, kamu lagi kan kemarin sudah saya kasih. Kenapa kok harus protes? Syukur dia datang, dia dapat duit yang kita kasih, kita dapat pahalanya di akhirat. Itu nggak ada hubungannya, itu justru bagus Allah utus ke kita. Kenapa bukan minta ke orang lain? Kan gitu. Dan belajar memberikan yang terbaik untuk Allah. Allah akan balas kita sesuai dengan niat dan yang terbaik yang kita berikan. Kalau celengan masjid lagi lewat Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bicara celengan yang lagi dibagi ya, tapi ini umumnya. Biasanya kalau Bapak Ibu punya 1000 dengan 10.000, yang mana ditaruh? Kenapa Bapak Ibu taruh 1000? Karena belum paham tuh, kan gitu. Untuk Allah dikasih 1000, untuk belanja di luar 10.000. Dengan 1000 itu minta kesehatan, kekuatan, keturunan, kekayaan. Bagaimana bisa connect ini? Lawan, ganti, ditaruh di celengan masjid yang 10.000. Ada fakir miskin, tempelkan di tangannya 100.000. Bukan 1000. Ini 1000, 2000, 1000, 2000. Jadi rezekinya ya begitu juga, 1000, 2000, 1000, 2000 terus. Coba sekali-kali datang ke rumah anak yatim, ini 100 juta. Gitu lah. Yakin Allah SWT, kata Nabi SAW, mana kasamalun min sadaqah. Tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah, kasih. Kita tidak penting siapa yang terima Bapak Ibu sekalian, tapi yang penting adalah nilai yang kita kasih. Pernah kejadian seorang ulama bernama Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Rabi' ibn Haytham ini pernah begini. Jadi dia datang di rumahnya, kisahnya panjang tapi saya ringkaskan. Jadi Rabi' ibn Haytham lagi duduk, kemudian ada muridnya 2 orang datang, anaknya keluar dari dapur, anaknya keluar kemudian bawain apa? Bawain makanan, halwa namanya, makanan yang mewah sekali pada saat itu. Buatnya susah, bahannya mahal. Istrinya buatin, karena Rabi' ibn Haytham ini tidak pernah rewel. Dia pulang rumah ada makanan dimakan, tidak pernah minta khusus sama istrinya gitu. Lalu istrinya buatin makanan mahal itu. Anaknya keluar mengatakan, wahai ayahku, ibuku buatin makanan halwa ini khusus buat anda, tolong makan. Gitu. Baik, dipotong-potong lah. Waktu dia lagi mau makan, baru dia mau pegang sama muridnya, ada yang ketuk pintu rumahnya. Kemudian disuruh anaknya, buka pintu, dibukalah pintu. Ternyata depan pintu Bapak Ibu sekalian bukan orang minta-minta, tapi orang gila. Rambutnya berantakan, bajunya kotor, nggak ada sendalnya. Dari mulutnya ngalir-ngalir air liur, pemandangan yang tidak nyaman. Dia kasih isyarat dengan tangannya minta makan. Rabi' ibn Haytham tunjuk anaknya, suruh angkat halwa itu, kasih orang gila itu. Makanan yang mewah tadi suruh kasih itu. Anaknya angkat, patuh. Tadi sudah dipotong-potong kan, harapan anaknya cuma diambil 1 potong oleh orang gila. Orang gila nggak ngerti, begitu tiba di tangannya diambil sama piringnya, dimakan semua. Habis semua. Sudah makan semua Bapak Ibu sekalian, tidak terima kasih, dilempar piringnya pergi. Orang gila. Tutup pintu, anaknya Rabi' bin Haytham kembali bilang sama ayahnya, wahai ayahku, tadi itu yang minta-minta orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih. Perhatikan garis bawahi kata-kata dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya ke dapur ambil nasi, ambil roti, dia juga makan tuh. Tapi jangan halwa, ini halwa yang orang tua ibu saya buat setengah mati nih. Bahannya mahal, buatnya susah dan khusus buat anda gitu. Apa jawaban Rabi' ibn Haytham? Pegang ini dalam sedekah. Beliau mengatakan, ya waladi, illam yadri, fallahu yadri. Lan tanabir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih, enggak masalah buat saya, karena Allah tahu nilainya makanan yang saya kasih. Allah tahu tuh, kan gitu. Lalu dia baca ayat,
tidak akan kalian mendapatkan kesempurnaan pahala, gitu kan? Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Saya suka makanan ini, mahal memang. Tapi pada saat yang bersamaan Allah uji, ada orang yang minta-minta. Maka diuji, saya kasih nggak yang terbaik? Maka saya kasih. Nggak penting yang terima orang gila atau bukan. Tapi saya beli dengan keikhlasan dan yang terbaik Allah akan kasih yang terbaik. Begitu. Ini contoh ya. Jadi semua motivasi ibadah dikerjakan lebih baik di bulan Ramadan dengan cara tadi mencari tahu wa'adnya, kan itu. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang ke-8 ya. Nah, kok berkurang? Yang ke-7 ya? Baik, yang ke-7. Adanya peningkatan skill ya. Kalau kita mengatakan ini, kalau saya bahasakan peningkatan SDM ya. Setiap muslim dari sisi ibadahnya tentunya, dari sisi ibadahnya, peningkatan skill. Jadi Ramadan itu umumnya kalau saya lihat ya, kayak kita di Indonesia yang tidak pernah sholat subuh di masjid jadi sholat subuh di masjid, gitu kan? Yang tidak pernah pegang Quran jadi pegang Quran, yang tidak pernah puasa bahkan mungkin jadi puasa. Jadi ada peningkatan skill ibadah kita. Itu sangat luar biasa, sangat baik. Dan harapannya dijaga setelah Lebaran. Masa Bapak Ibu sekalian, orang latihan bawa mobil sebulan, bayar driver yang paling bagus, kan gitu. Sudah mahir bawa mobil, setelah sebulan nggak pernah nyetir lagi. Berguna nggak dia latihan? Berguna, tapi sedikit. Kapan dibutuhin? Beda kalau tiba-tiba langsung dia bawa mobil, kan dipraktekin, lain kan? Orang kursus bahasa Arab atau bahasa Inggris sebulan, cari seorang profesor ngajarin dia, mahir, udah bisa bahasa. Setelah itu sebulan, profesornya pulang, nggak pernah praktekin bahasanya. Berguna gak? Berguna tapi sedikit, tidak akan maksimal, kan gitu. Ini sama ibaratnya dengan orang yang sudah digodok oleh Allah di bulan Ramadan, gitu kan, untuk menjadi orang yang luar biasa. Setiap hari diajarin puasa, setiap hari loh ini. Puasa, 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 puasa. Masa setelah sebulan dilatih, nggak mau puasa sunnah setelah Lebaran. Padahal tinggal diminta seminggu 2 kali deh, Senin Kamis. Belum lagi ada motivasi besarnya tuh. Karena ada banyak puasa sunnah ya. Pertama yang kalau begitu Lebaran selesaikan ada puasa 6 hari bulan Syawal. Yang kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Cuma tambah 6 hari nih. Sama dengan kalau di kantor gini lebih jelas. Biasanya kita kalau urusan kantor bisa cepat paham, gitu kan. Jadi kalau ada pegawai dikasih tahu oleh pimpinannya, kalau kau kerja sebulan penuh nih on time, datang jam 7 pulang jam 5, kemudian tambah lagi 6 hari 7 hari dari bulan depan, saya kasih kamu gaji setahun. Cash 5 juta per bulan, kamu terima 60 juta hanya dengan sebulan sepekan kerja. Itu sama dengan orang puasa Ramadan sebulan, kemudian tambah 6 hari aja. Allah nggak suruh tambah kita sebulan lagi, enggak. Tambah 6 hari saja. Dan itu pun boleh dicicil lagi. Boleh Senin Kamis, boleh hari ini, boleh seminggu lagi. Yang penting selama bulan Syawal. Kalau 6 hari berturut-turut juga boleh, nggak ada masalah. Dan boleh Anda gabungkan. Senin Kamis niatkan dalam hati mau puasa Senin Kamis dengan puasa Syawal. Boleh digabung ibadah sunnah, gitu kan? Sama halnya boleh kita sholat qabliyah duhur dengan sholat uduknya atau tahiyat masjidnya karena nggak ada waktu misalnya. Boleh digabung kalau sunnah dengan sunnah, gitu kan? Jadi boleh digabung. 6 hari, pahalanya sama dengan puasa setahun. Setahun itu hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, sampai 365 hari. Anda bisa dapatkan pahalanya hanya dengan 36 hari saja. 36 hari kerja, dapat gajinya 365 hari. Itu berapa kali lipat? 10 kali lipat. Kan 36 hari. Ini dapatnya 365 hari. 10 kali lipat kurang lebih kita dapat pahalanya. Gitu kan? Itu luar biasa. Peningkatan skill. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat tahajud tadi saya katakan. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian Anda sholat tahajud tanpa tidur dulu. Boleh. Afdolnya tidur dulu. Tapi boleh. Buktinya tarawih itu adalah sholat malamnya ya Ramadan yang dimajukan. Makanya boleh witir setelah sholat ya ba'diyah isya, boleh witir. Witir bagian dari sholat tahajud. Tapi lebih afdal kita bangun di pertigaan malam. Maka kita sudah sebulan dilatih oleh Allah, sebulan nih training tiap malam sholat. Setelah Lebaran nggak pernah lagi tahajud 1 tahun. Subhanallah. Kenapa? Padahal sudah dilatih nih.
Tadi puasa sudah terbiasa, perut kita terbiasa puasa setiap hari pagi. Kenapa lepas? Seakan-akan dari saya katakan lepas dari penjara ibadah. Ini bahaya sekali kan? Ini bahaya sekali. Jadi sebaiknya dikerjakan. Sama kita tarik semua ibadah, termasuk diantaranya adalah mengaji, bersedekah, kan gitu, membaca Quran, ya, membuka puasakan orang, gitu kan. Jadi ini penting sekali dan termasuk nanti tadi Anda buka puasakan orang itu juga dikerjakan selain Ramadan boleh ya. Seperti puasa Senin Kamis, siapa yang lagi buka puasa kita kasih hadiah. Gitu kan? Baik, yang selanjutnya yang keberapa? Yang ke-8. Ini kita kerucutkan sedikit bahasan, sama juga sebenarnya ibadah tapi khusus ini saja. Umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan. Umroh Ramadan ini, umroh tentu ibadahnya sangat besar, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, umroh ke umroh adalah pengampunan diantara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Gitu kan? Baik, umroh di bulan Ramadan agak berbeda. Jadi kalau saya sarankan, Anda kalau bisa setahun sekali umroh, minimal cuma bisa setahun sekali. Maksimal bisa setahun sekali, maka jadikan di bulan Ramadan. Kalau Anda bisa setahun berapa kali, minimal jangan ketinggalan Ramadannya. Kalau nggak bisa pun tidak ada duit, sekali seumur hidup minimal umroh Ramadan. Kenapa? Karena kata Nabi SAW motivasinya, ya, umrah di bulan Ramadan, ya, ta'dilu hajjatan ma'i. Pahalanya sama dengan ibadah haji bersamaku, kata Nabi SAW. Jadi umrah Ramadan bukan pahala umrah, tapi pahala haji plus bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda bilang, Ustadz, uang saya pas-pasan, kira-kira bagaimana ya? Ya, uang saya pas-pasan, kira-kira seperti apa? Maka kita jawab hadis Nabi SAW yang berbunyi, umrah dan haji, kata Nabi SAW, menghilangkan, bukan mengurangi ya, menghilangkan, tidak ada lagi, kemiskinan seperti api menghilangkan karat dari besi. Umrah dan haji menghilangkan kemiskinan seperti api menghilangkan karat dari besi. Ini luar biasa, kan gitu. Ini luar biasa. Jadi usahakan umrah. Makanya orang yang umrah dan haji insya Allah, terutama di bulan Ramadan ini, itu jarang atau bisa kita katakan tidak ada Pak Haji atau Ibu Haji miskin, kan gitu. Kalaupun ada itu mungkin kena ada dosanya setelah itu. Tapi kalau tidak maka insya Allah tidak. Itu akan terbuka pintu rezeki. Lakukan umrah Ramadan. Kalau Anda mau lebih murah, umrah di awal Ramadan. Karena pertengahan Ramadan atau akhirnya malah lebih mahal. Ada orang Masya Allah jemaah-jemaah saya itu sudah umrah dari 30 hari. Memang dia paket sama istrinya, ikut cari yang agak murah, travel mana, saya mau sebulan pokoknya. Udah, kerjanya tiap hari cuman sholat. Bapak Ibu sekalian, saya pernah hitung-hitung, sholat di Masjid Haram tahu berapa pahalanya? 100.000 pahala. Kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 dibandingkan tempat lain. Baik, 100.000 ini Bapak Ibu sekalian, Anda tahu berapa lama itu? Berapa kali itu? Berapa banyak itu? Saya kemarin hitung-hitung, kalau kita sholat subuh di Mekah, satu kali di Masjid Haram, sama dengan 100.000 kali di Indonesia. Kan gitu. Subuh satu hari cuma satu kali. Berarti 100.000 hari. 100.000 kali. Gitu kan. 100.000 hari. Kalau Anda bagi 100.000 dengan 365 hari setahun, itu keluarnya 270 tahun. Satu kali sholat di Masjid Haram Mekah, sama dengan 270 tahun sholat di Indonesia dan tempat-tempat lain. Subuh 270 tahun, asar, maghrib, duhur, isya, semua sama. Belum duha, tahiyat masjid, sholat qiyamul lail, macam-macam. Apalagi tarawihnya kalau Ramadan gitu kan. Itu kalau sholatnya sendirian 270 kali, 270 tahun. Kalau sholat jamaah kali 25 kali, bukan 27 ya, diangkat 27 derajat iya, tapi dikali 25 kali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri bandingnya adalah 25 kali, bukan 27 kali. Tapi ada hadis lain mengatakan 20, bandingnya adalah 27 derajat nanti di surga. Tapi 25 kali, coba Anda kali itu 270 tahun kali 25. Itu kalau sholat berjamaah, sholat berjamaah. Jadi kali 25 kali lipat, itu luar biasa, gitu kan? Itu luar biasa. Maka itu bisa keluar, kalau saya hitung-hitung secara rasional mungkin sekitar 6.000 tahun tuh satu kali kita sholat tuh.
diharam sama dibandingkan saya. Maka kalau umrah maksimalin itu. Kemudian yang kesembilan, ini waktunya mohon maaf saya harus jalan sekarang ya. Yang kesembilan itu Allah SWT menurunkan naungannya. Allah SWT menurunkan naungannya dan menjadikan puasa Ramadan bagi siapapun yang berpuasa itu menjadi penyebab dia selamat atau jadi tameng dari api neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Tabarani, kalau tiba Ramadan, Nabi SAW memotivasi mengatakan, Ramadan telah tiba kepada kalian, maka Allah menurunkan naungannya. Artinya melindungi siapapun yang puasa dari hal-hal yang buruk yang bisa menimpa mereka. Jadi kita selamat dari cobaan, selamat dari macam-macam. Umumnya orang pun susah, Allah akan mudahin masalahnya. Turun naungan Allah Subhanahu wa taala. Turun naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT akan mewangikan bau mulutnya orang yang puasa. Kata Nabi SAW, dan bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi dari bau kasturi. Gitu kan? Kemudian Allah SWT menjadikan tameng dari api neraka. Kata Nabi SAW, wasyamu junnah. Ya. Siam itu puasa akan menyelamatkan dari api neraka seperti ya seseorang menangkis dengan perisai pada saat dia berperang. Gitu kan? Jadi menjadi tameng dari dia dari api neraka. Itu semua adalah hal-hal yang motivasi gitu sifatnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini tentu masih ada yang lain tapi mudah-mudahan Allah SWT mencukupkan dengan ini. Yang ke-10 itu adalah adanya Lailatul Qadar. Yang sudah kita tahu sama-sama, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kan gitu. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun kurang lebih kita beribadah. Kalau umur kita cuma 60 sampai 70 sebagaimana Nabi SAW mengatakan umur umatku hanya 60 sampai 70, kalau ada lebih maka sedikit sekali. Misal kalau ada di antara kita sekarang umurnya 120 tahun, itu sudah sangat tua, apalagi 150 tahun. Baik, bagaimana caranya kita imbangi Bapak Ibu sekalian dengan ibadahnya atau umurnya kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umur kaumnya 1000 tahun minimal. Ada yang 900, ada 1000, ada yang 1500 tahun. Gitu kan, umurnya mereka. Kalau ada di antara umat Nabi Nuh yang 700 tahun saja ibadah, bagaimana caranya kita imbangi? Sementara umur kita terbatas, gitu kan? Dalam sebuah athar dikatakan, ada seorang ibu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu anaknya, Bapak Ibu sekalian, mati umur 60 tahun. Ibu itu umurnya sudah 200 tahun. Di zaman Nabi Nuh ya, 200 tahun itu sama dengan 20 tahun kalau kita sekarang, di zaman mereka, kan gitu. Anaknya umur 60 tahun sama dengan 6 tahun kalau kita sekarang. 60 tahun nih mati. Ibunya nangis-nangis sambil ibunya berkata apa? Ya Allah, anak saya masih belum menikmatin dunia. 60 tahun nih. Ibunya bilang apa? Anak saya belum menikmatin dunia. Lalu lewat Nabi Nuh berkata, hai ibu, bersyukurlah sama Allah karena akan datang kaum nanti kita ini sekarang. Di akhir zaman yang umur mereka hanya 60 tahun sampai 70 tahun. Gitu kan? Lalu kata ibu itu apa? Hai Nabi Allah, kalau Allah karunia saya umur cuma 60 tahun, maka saya akan gunakan semuanya sujud untuk Allah. Semuanya sujud. Jadi kita mengimbangi mereka bagaimana caranya? Dengan adanya Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan sholat di Masjid Haram, dengan umrah, dengan memperbanyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Makanya saya katakan Bapak Ibu sekalian, judulnya adalah dahsyatnya Ramadan memang luar biasa. Ini tinggal 2 minggu dari sekarang. Atur semua persiapan kita. Dan mudah-mudahan 10 motivasi tadi itu bisa membuat kita akhirnya menyambut Ramadan dengan meriah, dengan perbuatan-perbuatan ibadah, dan ingat umur kita terbatas. Perhatikan kalimat penutup saya ini Bapak Ibu sekalian. Semua ibadah yang Bapak Ibu sudah sia-siakan tidak akan pernah bisa diperbaiki atau diulang. Misal, Bapak Ibu sebentar sholat duhur nggak khusyuk. Asal sholat saja. Setelah salam baru ibu dan bapak sadar, oh saya tadi nggak khusyuk. Bisa diulangin nggak? Jawabannya nggak boleh. Nggak boleh mengulangi ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah. Apapun alasannya kecuali memang alasan-alasannya Allah kasih. Nggak ada wudunya, batal wudu, nggak hadap kiblat, nggak tutup aurat. Ada syaratnya. Selain itu nggak boleh diulangi. Jadi kalau cuma 10% khusyuk ya 10% saja pahalanya. Contoh yang lain, tadi malam Anda nggak sholat tahajud. Biar Anda nangis darah, minta sama Allah kembali untuk malam tadi malam, ya Allah ulangin ya Allah supaya saya bisa sholat juga, nggak bisa. Ada seorang ulama yang bernama ya Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Sa'id bin Musayyib mengatakan, saya sholat selama 40 tahun di masjid
dan tidak pernah kehilangan takbiratul ihram pertama imam. 40 tahun, bukan 40 hari ya. Kata Nabi SAW, siapa yang berhasil menjaga takbiratul ihram pertama di belakang imam 40 hari saja, Allah akan selamatkan dia dari sifat nifak. Tidak ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Ini dia bilang apa? Saya selama 40 tahun nggak pernah ketinggalan saf pertama, gitu kan? Di belakang imam, dan tidak pernah ketinggalan takbirat pertama imam. Imam Allah Akbar, saya di belakang Allah Akbar. 40 tahun. Saya pernah termotivasi dengan kisah ini Bapak Ibu sekalian. Begitu azan waktu itu duhur, kemudian saya cepat ke masjid dekat rumah saya. Ternyata dekat rumah saya itu masjidnya Bapak Ibu sekalian, saya masuk 1 rakaat. Tanpa saya sengaja gitu. Sudah sujud imamnya, lalu saya motivasi, saya muhasabah, saya katakan, subhanallah, saya bahkan tidak bisa mengatakan kepada imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, saya ingin dapat pahala, nggak bisa. Catatan di buku saya sama Raqib, Khalid ini terlambat pada hari ini dan masuk 1 rakaat, pahalanya kurang. Nggak bisa sampai hari kiamat tuh. Maka jangan sia-siakan peluang ibadah. Setiap ada kesempatan langsung maksimal. Dan tidak boleh mendahulukan diri orang lain dalam ibadah. Sekaligus saya tutup bapak-bapak terutama ya. Kalau anda masuk masjid, saf pertama jangan disia-siain. Kata Nabi SAW, kalau orang tahu yang tersembunyi di azan dan saf pertama, dan mereka tidak mendapatinya kecuali mereka harus bersaing, maka mereka akan bersaing. Kadang-kadang di Indonesia ini karena tidak paham hadis ini, bapak-bapak kalau ada orang yang masuk saf pertama saling silakan. Silakan pak, silakan pak. Kok silakan? Anda yang masuk, itu ibadah, nggak boleh dipersilahkan orang lain. Ibadah itu kaidahnya harus mendahulukan diri kita, nggak boleh orang lain. Gitu loh. Saya pernah masuk pas iqamah dekat rumah saya, lalu saya buru-buru datang, ada bapak masuk saf pertama, lalu silakan pak, ya saya masuk. Emang begitu dalam ibadah. Tapi kalau kita sudah masuk di saf pertama, ada kosong kita panggil, ayo ayo masuk, silakan. Jangan anda dahulukan orang lain dalam ibadah, nggak bisa. Ibadah harus diri kita dulu. Kecuali kalau misalnya haji sudah pernah, lalu saya mau hajikan orang tua saya lain, anda sudah kerjain, gitu kan? Jangan tidak pernah dikerjain lalu kemudian kita mau motivasikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah berkahi majelis kita ini dan Allah menjadikan keikhlasan yang kita dapatkan atau yang kita lakukan dalam ibadah ini sehingga bisa menghasilkan maksimal. Ingatlah, dengan bertambahnya ilmu maka iman kita akan bertambah, dan bertambahnya iman amal soleh kita akan bertambah. Maksimalkan pendaftaran surga dibuka 2 minggu lagi, ditutup juga ya, dihapuskan dari orang-orang yang tercatat di api neraka, dilipat gandakan banyak pahala, dan ini tidak akan bisa terulang lagi kesempatan ibadah. Maka maksimalkan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT menjadikan atau memberkahi majelis kita ini sekali lagi, dan juga menjadikan saya orang melaksanakan dan bukan cuma mengucapkan. Ya, mohon maaf saya tidak buka pertanyaan karena saya ada acara lagi di Sudirman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.